Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan pada hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari Kitab Sirach bab 27 ayat 4 sampai 7. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga, penjunan dan ujian manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Renungan berpijak dari Injil Lukas bab 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Syirak, diketahui bahwa bicara orang dapat menunjukkan siapa orang itu. Hal ini dipertegas lagi dari bacaan Injil yang menuliskan yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena itulah Syirak menasihatkan untuk tidak memuji seseorang sebelum ia bicara. Dari bicara orang tersebut kita dapat mengetahui bagaimana perasaannya, banyaknya pengetahuan, pengalaman, apa pikirannya, bagaimana sifat-sifatnya, dan kehidupan sehari-harinya. Karena itu banyak orang yang memilih diam agar tidak terbaca, sehingga muncullah slogan, diam adalah emas. Dengan bertambahnya kemajuan teknologi, komunikasi orang lebih mudah. Seseorang di Indonesia dapat mengetahui kejadian di negara lain dengan cepat dan dapat mengomentari secara langsung. Bila sebelumnya orang lebih banyak diam, sekarang menjadi lebih banyak bicara, tetapi bukan dari mulutnya, melainkan dari kelincahan tangannya menuliskan dan meneruskan baik berita baik ataupun berita jahat. Begitu cepatnya tangan berkomunikasi sehingga kadang-kadang yang bersangkutan sendiri tidak paham. Dampaknya dahsyat dan dapat sangat merusak bila berita jahat daripada berbicara dengan menggunakan mulut yang biasanya hanya beberapa orang saja. Berbicara dengan tulisan atau penerusan tangan menjangkau banyak orang, bukan hanya di sekitar tempatnya, namun menjangkau tempat-tempat lainnya yang jauh dan dapat tidak diketahui asal-usulnya. Apalagi digabungkan antara tulisan, gambar, dan video. Dari penulisan atau penerusan berita oleh seseorang, kita jadi mengetahui siapakah dia. Orang lain juga jadi mengetahui siapa saya dari apa yang saya tuliskan dan teruskan. Belajar dari hal itu, maka saya perlu berhati-hati dalam bicara, baik menggunakan mulut maupun menggunakan tangan. Bagaimana dengan Anda? Marilah berdoa. Bapa, semoga kami berbicara baik dengan mulut kami dan juga melalui penulisan serta penerusan menggunakan tangan kami hal-hal yang baik. Pakailah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.